Mesias penyelamat itu. Nah, ada seorang scholar namanya Stoner. Dia dengan timnya, mereka melakukan perhitungan namanya probabilitas. Perbandingan nubuatan ini digenapi kepada satu orang. Dia cuma mengambil 8 nubuatan utama. 8 ya, ingat. 8 dari 300 nubuatan. Cuma 8 nubuatan utama diambil. Untuk kemungkinan terjadi kepada satu orang, dari 8 nubuatan ini dia disalibkan. Salah satu contoh itu ya. Untuk 8 nubuatan ini terjadi kepada satu orang, kemungkinan atau perbandingannya, probabilitas itu terjadi kepada satu, di mana kemungkinan terjadi itu dia umpamakan bumi ini dibungkus oleh keramik yang ukurannya 1 inci kali 1 inci. 1 inci kan kita bisa lihat kan, cuman berapa 1 inci itu? 2 senti lebih. Kalau saya tidak salah 2 senti lebih atau 3 senti begitu. Nah, kurang lebih 3 senti itu ya, atau di bawah 3 senti. 1 inci. Lalu dia 1 inci ini, keramik ukuran 1 inci ini cuma satu ruas jari kita. Itu ukurannya segi 4 itu menutupi seluruh bumi. Kemungkinan untuk kena 8 nubuatan ini kepada satu orang, 1 dari kemungkinan keramik yang membungkus kalau dibandingkan dengan manusia. Kalau 300 nubuatan, mustahil manusia manapun, walaupun sudah bermiliar manusia, tidak akan mungkin. Karena ukuran 1 inci keramik membungkus seluruh bumi, itu sudah miliar keramik yang harus dipersiapkan. Bang. Penggenapan tentang nubuatan Mesias yang secara definitif tergenapi kepada Yesus Kristus, itu tidak mungkin lagi untuk tergenapi kepada yang lain. Tidak mungkin. Nah, termasuk apa? Nubuatan-nubuatan semua dalam perjanjian lama itu. Tuhan sendiri yang akan menyediakan korban itu. Tangannya dipaku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Mereka membagi pakaianku. Itu 300-an nubuatan itu Yesus Kristus ini yang genapi. Tidak akan mungkin ada yang bisa menggenapi lagi. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan sekarang kita ini, Mesias ini siapa? Apa yang dikatakan oleh Tuhan lewat para nabi-nabi dalam perjanjian lama? Nah, itu yang menarik untuk dibahas. Baru kita mengenal siapa Yesus Kristus, dan kita tahu keselamatan yang disediakan oleh Allah hanya melalui satu cara ini, yaitu melalui Mesias, Tuhan kita Yesus Kristus. Begitu, bro. Semangat siang. Ya, selamat siang bro semua. Oke, saudara saya, terima kasih sudah dinaikkan di sini. Gimana? Diskusinya ini sudah lebih baik dari yang lalu, bro semua? Insya Allah. Oke, boleh saya bertanya sesuatu? Ya, bertanya atau diskusi bro, atau debat? Saya cuma ingin klarifikasi atas pernyataan saudara tadi. Oh ya, pernyataan yang mana bro? Terkait dengan keselamatan itu didapatkan dengan cara pengorbanan terhadap anak manusia, yaitu Yesus. Inti daripada Yesus sebagai korban penebus salah ini kemudian adalah keselamatan bagi teman Kristen, dan keselamatan itu diperoleh dengan pembuktian bahwa Kristen kelak akan masuk ke dalam surga, kan gitu. Hanya saja ada yang menjadi buah pikiran saya kemudian, kalau Yesus datang mati sebagai penebus dosa kepada orang-orang Kristen untuk kemudian masuk ke dalam surga. Tetapi di dalam Wahyu 21 nomor 27, di situ jelas dikatakan bahwasanya orang yang koinos, artinya orang yang najis, orang yang koinos ini, itu tidak bisa kemudian masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Tetapi tidak akan masuk ke dalam sesuatu yang najis
atau manusia yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi koinos di sini najis, kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi ketika berbicara najis itu adalah tame. Tame itu artinya najis. Nah, salah satu kenajisan yang dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi yang juga diajarkan oleh Yesus kepada Bani Israel itu adalah tentang bersunat. Yesaya 52 nomor 1, terjagalah, terjagalah, kenalkanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenalkanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem. Kota yang kudus, sebab tidak seorang pun yang tidak bersunat atau yang najis akan masuk ke dalammu. Nah, kalau masuk ke Yerusalem saja orang najis tidak boleh, bagaimana mungkin kemudian masuk ke dalam surga? Wahyu 21:27 ternyata orang najis tidak bersunat tidak boleh masuk surga. Nah, jadi maksudnya Yesus dikorbankan untuk keselamatan kalian itu saya rasa tidak absolut kebenarannya dikarenakan terhalang oleh syarat-syarat untuk masuk ke dalam surga itu sendiri. Bagaimana saudara memahaminya? Silakan. Jadi bro tahu dulu tentang makna sunat. Tadi berbicara kan tentang sunat kan. Bro tahu tentang makna sunat itu. Sorry, suara saya nggak kedengaran ya. Bro Iya. tahu dulu tentang makna tentang sunat, bro tahu. Saya rasa sunat itu motong kulup. Terus maksudnya arti dari sunat, makna dari sunat sebenarnya itu apa? Sama seperti haramnya babi itu hanya berupa kaidah perintah. Siapa yang mentaati perintah, ketentuan, ya itulah yang selamat. Diperintahkan kepada siapa sunat itu? Siapa yang seharusnya disunat? Sunat diperintahkan kepada Bani Israel dan orang-orang asing yang ada di tengah-tengah mereka. Sekarang saya ini orang Yahudi atau budak-budak orang Yahudi atau bukan? Apakah saudara ingin mengatakan bahwasanya Anda tidak kena hukum sunat? Perjanjian lama, bro garis bawahi perjanjian. Perjanjian Tuhan ikatkan kepada siapa? Kepada Bani Israel. Ya, betul. Saya ini Bani Bani- Israel bukan? Saudara bukan Bani Israel. Nah, betul. Ah, Lalu menurut kamu yang bukan Bani Israel nggak selamat, termasuk Muhammad nggak selamat? di sini di Wahyu 21:27 najis itu yang tidak bersunat. Iya, Mm-mm. tapi perintah itu ditujukan kepada orang Israel. Ini Muhammad orang Israel. Kalau kitab Wahyu itu rupa-rupanya ketika Anda memahami itu jelas untuk diberitakan kepada seluruh manusia, bukan? Berarti untuk Anda juga. Nah, di sini orang najis tak boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi Anda mau kemana? Oke. Iya, silakan. Jadi pengertian sunat kalau di dalam Kristen itu sunat hati. Karena orang Israel walaupun mereka sudah sunat secara lahiriah, itu bagi Tuhan tidak berguna. Makanya Tuhan marah ke mereka, sunatlah hatimu. Kulit katanmu, kulit katan hatimu yang disunat. Iya. Jadi bro harus tahu sunat ini. Iya, saya paham. Sunat hati itu adalah tunduk kepada aturan ketetapan Tuhan. Sementara Kristen mana ada tunduk? Kristen malah dibebaskan dari ketetapan Tuhan. Sunat hati itu kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Semua hukum Taurat itu kepada kedua hukum itu. Terus mengasihi Allah itu dengan cara apa? Dengan cara melakukan segala ketetapan dan ketentuan yang diberikan melalui para nabi. Nah, ketika ketentuan itu diberikan, ternyata manusia tidak akan sanggup dihadapkan ke Taurat yang kudus dan rohani. Oke, ketika mereka tidak sanggup, ada perintah yang kemudian menjadi solusi di dalam kitabnya mereka, Yohanes 18 nomor 20-22, mereka wajib bertaubat. Maka pelanggarannya kemudian disucikan. Dosanya disucikan dengan cara bertaubat, bukan dengan cara mempersembahkan anak manusia kepada Theos. Gimana hukum yang Tuhan berikan tidak bisa mereka taati, mereka telah mengingkari hukum itu. Dan Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan berikan hukum yang baru. Ya, masalah sunatan. Tuhan akan memberikan hukum barunya itu Taurat.
Iya, Tauratnya itu ditaruh di dalam batin. Yes, Dan sehingga bukan mereka di harus dalam. taat. Nah, jadi bukan berbicara Taurat perjanjian dengan kaum Israel yang tertulis di dalam loh-loh batu, tetapi Taurat yang ditaruh oleh Roh Kudus ke dalam hati kita. Itu Taurat itu sebenarnya apa? Taurat Anda itu lari. sebenarnya Anda lari dari konteks kitabnya orang, Anda mencoba untuk menerjemahkan sesuai dengan keinginan saudara. Yeremia 31, hukum yang dimaksud di situ adalah hukum Taurat yang datang kepada Nabi Musa, Bung. Anda boleh Oke, baca di dalam Ulangan 6, Ulangan 4, Ulangan 11. oke. Sekarang saya bawa sini, Silakan. lalu bro artikan sendiri ya. Bro artikan sendiri apa yang Tuhan maksud di sini ya. Silakan. Yeremia 31 ayat 31 sampai Iya. 34. Iya. Satu persatu saya baca, lalu bro artikan sesuai dengan yang tertulis ya, bro. Jangan menarasikan. Iya, begitu juga Anda, karena ini bukan kitab saudara, ini kitabnya orang Yahudi. Silakan. Memang bro, firman Allah tidak dipercayakan kepada Arab Saudi. Ya, enggak apa-apa. Ini Yeremia 31 ini kitabnya orang. Jadi saya boleh memahami, Anda juga boleh memahami. Di luar dari sumber dari orang Israel, itu bukan firman Tuhan, bukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Oke, sayang sekali kitab Anda itu perjanjian baru, bukan dari Israel. Ini perjanjian lanjut. lama, bro. Iya, Dengar ini dulu. perjanjian baru. Yeremia itu perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Wah, Gimana? ada Alkitab. Ini. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ya, Oke. sayang, coba Sementara kitab-kitab saudara yang Anda gunakan, yang Anda katakan perjanjian baru itu adalah tulisan-tulisan untuk Romawi Yunani, bukan untuk Yahudi. Ini perjanjian baru ini untuk kaum Israel dan kaum Yehuda. Ya. Matius lanjut. orang mana, bro? Matius orang mana? Tidak diketahui karena penulis Matius itu bukanlah murid Yesus. 12 murid Yesus itu orang mana? Kalau 12 murid jelas orang Israel, Bani Yakub, itu nggak bisa dibantah. Oke. Iya. Coba lihat Yeremia itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian baru. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Coba lihat Yeremia itu di perjanjian lama atau perjanjian baru? Enggak ada istilah perjanjian lama di Bani Israel. Ini perjanjian baru ini. Ini perjanjian baru. Istilah perjanjian lama terhadap kitabnya orang Yahudi itu adalah ajaran Kristen. Sementara perjanjian yang saudara maksud perjanjian baru itu lama itu justru adalah perjanjian barunya mereka. Ada di tengah-tengah Yeremia, di tengah-tengah perjanjian lama. Perjanjian Om Juna, dengerin Vero. Apa? Vero ya. Yeremia ada pada di perjanjian lama. Ya, siapa yang mengatakan itu perjanjian lama? Siapa yang mengajarkan bahwa kitabnya Yahudi itu perjanjian lama? Nah, Om Zuma tadi yang bilang Yeremia. Iya, saya katakan Yeremia itu adalah perjanjian baru. Perjanjian lama. Siapa yang mengatakan kitabnya orang Yahudi itu perjanjian lama sementara Tuhan mengatakan itu perjanjian baru? Siapa yang ngajarin kalau kitabnya Yahudi itu perjanjian lama? Yang ngajarin siapa? Nah, di sana. Ini ada di perjanjian lama. Iya, yang ngajarin Kristen mengatakan kitabnya Yahudi perjanjian lama itu sopo? Oh, Tuhan Yesus. Ya udahlah, suka-suka kalian lah. Sekarang kembali kepada sabar. Wahyu 21 nomor 27, orang yang tidak potong kulup itu najis dan tidak boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Itu kayak mana cerita Anda? Anda mau lewat mana? Lewat jendela? Lewat jendela masuknya, lewat plafon. Dengar dulu, bro. Ya. Yeremia ditulis pada abad ke-7 sebelum Masehi. Yes, itu perjanjian baru. Sudah jelas-jelas di situ perjanjian baru. jadi teman-teman, menurut Cuma, kitab yang ditulis di abad ke-7 sebelum Masehi itu perjanjian baru. Yes, itu tertulis tuh. Sesungguhnya aku akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku datang mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Kitab Anda, Lukas, Matius, Markus, Surah Paulus itu bukan untuk kaum Yehuda dan bukan untuk kaum Israel, tapi untuk kaum Romawi dan Yunani. Jadi beda. Makanya saya minta pertanggungjawaban. Makanya saya minta
Makanya saya minta pertanggungjawaban dari saudara, di mana di dalam kitabnya orang Yahudi disebut bahwa hukum-hukum yang datang kepada mereka itu adalah perjanjian lama. Itu ilmu dari mana Anda dapatkan? Anda mengarahkan Yesus. Gimana? Oke Bang, aku pahami dulu ya Bang. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum, silakan. Tuhan sendiri mengatakan di abad ke-7 dia akan mengadakan perjanjian yang baru. Ya, Artinya yang lalu itu perjanjian lama. ya. Karena ada perjanjian baru. Ini perjanjian baru. Ini perjanjian ada baru. perjanjian baru yang akan datang. Ini perjanjian baru. Ada perjanjian baru yang akan datang. Lalu mana firman Tuhan yang mengatakan bahwa catatan-catatan yang ada di dalam kitab saudara yang Anda sebut perjanjian baru itu sebagai perjanjian baru itu di mana? Tuhan katakan di mana? Tuhan katakan di mana? Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus itu catatan-catatannya adalah perjanjian baru. Tuhan nyatakan di mana itu? Bro, nggak usah lari kemana-mana dulu, bro. Nggak usah Gimana? lari kemana-mana. Ya, Kalau pernyataan di sini, ya. Tuhan berkata, aku akan mengadakan perjanjian baru. Yes. Karena perjanjian sebelum itu dinyatakan apa, bro? Kalau menurut kamu? Ini perjanjian baru ini. Kapan perjanjian baru ini berubah menjadi perjanjian lama? Kapan? Siapa yang menjadikan perjanjian barunya Tuhan menjadi perjanjian lama? Siapa? Itu ada di perjanjian lama. Iya. Siapa yang mengatakan itu? Siapa yang mengatakan? Siapa yang mengatakan itu? Bisa baca yang Zuma Yeremia ada di perjanjian lama. Siapa yang mengatakan kitabnya orang Yahudi Yeremia itu perjanjian lama? Dengarkan pertanyaan saya. Dengarkan pertanyaan saya. Siapa yang mengatakan dan mengajarkan kepada Kristen bahwa Yeremia itu adalah perjanjian lama? Siapa yang ngajarin? Tuhan sendiri yang mengajarkan dia akan Di mana? membuat perjanjian yang baru. Artinya, Iya, kalau dia mengatakan ini mulut saudara mengatakan ini perjanjian baru. Tuhan sendiri yang mengatakan ini perjanjian baru. Terus yang mengatakan ini perjanjian lama siapa? akan mengadakan perjanjian baru, bro. Lah, iya, Apa, bro? aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Jadi perjanjian baru yang dibuat oleh Tuhan kepada Israel dan Yehuda itu apa? Hukum Taurat. Tertawa. 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 Gimana ceritanya tertawa? Coba baca ulangan. Ke-8 Ya. Masehi. Dan Tuhan sudah mengatakan, dengar ya. Sesungguhnya akan datang waktunya, berarti belum datang ya. Akan datang. Datangnya itu di mana? Coba tengok nomor 33-nya. Baca. Dengar dulu. Beginilah perjanjian yang kuadakan. Nah ini. Tapi beginilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Mengadakan perjanjian baru. Iya, inilah perjanjian. Inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku ke dalam batin mereka. Jadi yang menjadi perjanjian baru itu Taurat atau apa? Surah Paulus. Wah, parah ini, bro. Ya, parah memang. Karena Anda mencoba memelintir kitabnya orang. Itu nggak boleh. Bro mau membodohi audiens. Loh, jelas-jelas di situ perjanjian baru. Yeremia abad ke-8, abad ke-7 sebelum Masehi mengatakan Tuhan akan garis bawahi akan. Iya, akan. Tuhan sendiri akan mengadakan perjanjian baru dengan siapa? Oke, kita lihat ya. Dengan siapa dia melakukan perjanjian baru? Suaranya jelasin, sayang. Ini Dengan siapa? Oke, saya pasang headset dulu. Ya, supaya belajar ya. Ya, saya pasang headset dulu ya. Oke, jadi yang tadi Wahyu 20:21 ya, orang-orang bersunat itu najis, tidak boleh masuk ke surga. Itu jelas dalilnya tuh ya. Wahyu 21 nomor 27. Orang najis tak boleh masuk ke dalam surga. Oke, silakan Anda berargumen sekuat mungkin ya. Silakan. Kita baca ya teman-teman. Kita lihat kata-kata di sini ya. Sesungguhnya akan datang waktunya
Berarti belum datang ini ya, akan datang. Ini abad ke-7 ya sebelum Masehi. Demikianlah firman Tuhan. Kencengin suara. Aku akan mengadakan perjanjian baru. Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan Yehuda, bukan Arab. Oke. Nggak usah nangis dulu. Nggak perlu nangis. Ya, perjanjiannya, Baca, bro. dengarkan. Baca, bro. Perjanjian Bukan barunya dengan dengar perjanjian dulu. barunya dengar dulu. Simpulkan Dengar dulu dengan Israel dan Yehuda kan. Kamu bertanya kan, saya mau jawab kan. Iya. Maka saya harus menyerang Yehuda dan Israel. Jangan nangis, Kamu jangan dengar, nangis. Karena kamu bertanya bukan debat. Kenapa nangis? Nah, kalau saya serang Nggak usah nangis. SWT-mu, Nggak usah kamu nangis. mempret di sini. Nggak Kalau usah saya serang nangis. SWT kamu. Nggak usah nangis. Nggak Jadi usah kamu nangis. dengar dulu. Tidak usah nangis. Kamu dengar dulu. Iya, silakan. Wah. Jangan nangis. Oke, dengar ya, bro. Oke, dengar ya, bro. Oke. Bukan seperti perjanjian yang kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa Keluar dari Bani mereka Israel. keluar dari tanah Mesir. Oke. Wah, keluar dari Bani Israel. Mata kamu Keluar sudah dari rabun ya. keluar dari tanah Mesir. Oke. Terus Nah, terus perjanjianku itu perjanjian yang dibuat oleh Tuhan waktu Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Diingkari. Perjanjian itu, perjanjian lama itu ya telah mereka ingkari. Meskipun terus aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Oke. Demikian Tetapi firman beginilah. Tuhan. Tetapi beginilah. Ya. Lanjut. Tetapi beginilah. Lanjut. Tetapi beginilah perjanjian baru ini yang dikatakan di atas. Ini ya perjanjian baru. Tetapi betul. beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan. Apa perjanjian barunya? Aku akan menaruh Tauratku dalam batin dulu. mereka. Perjanjian barunya nih kan? Kamu turun dulu ya. Turun dulu, nanti saya jelaskan dulu. Saya nak suka seperti kamu itu. Dengar ya. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Kapan Tuhan memberikan ini, perjanjian baru ini? Menaruh dalam batin dan menuliskan dalam hati. Akibat dampak dari ini yang dilakukan Tuhan ini, Tuhan sendiri yang menaruh Tauratnya dalam batin dan menuliskan dalam hati. Maka ini akibat dampaknya ya. Dampaknya apa yang Tuhan lakukan itu? Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Di paragraf ini kita lihat ya, sampai akhir paragraf ini ya. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Dari mana cara kita mengenal Tuhan? Tuhan Yesus berkata, Roh Kudus akan menyampaikan akan memberitahukan segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Itu kata Tuhan Yesus ya. Makanya dengan Roh Kudus kita menjadi tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Baru dikatakan demikian firman Tuhan. Sebab apa? Kenapa kita diberikan Roh Kudus? Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Kapan terjadi pengampunan ini? Baru Tuhan tidak perlu orang mengajar sesamanya. Karena Roh Kudus kan akan mengajarkan segala sesuatu yang telah kusampaikan kepadamu. Kapan itu? Kita lihat ya teman-teman. Sabar ya. Om Zuma
Zuma sabar ya. Nanti kalau sudah selesai dijelasin dinaikin lagi. Ya soalnya Om Zuma suka potong-potong gitu, makanya Ya, diturunin. Saya dia kan bertanya, kita menjelaskan, tapi sementara kita menjelaskan, dia nyerocos terus. Makanya saya turunkan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah, garis bawahi kasih Allah ini ya, telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih Allah ini apa? Kasih Allah ini, hukum Taurat itu kalian tahu, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan kita hanya bisa mengasihi sesama karena kita telah lebih dulu dikasihi oleh Allah. Orang bisa mengasihi sesama karena dia sudah dikasihi Allah telah lebih dulu. Bukan kamu, ayatnya berbunyi begini ya, bukan kamu yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah telah lebih dulu mengasihi kamu. Kenapa orang Kristen bisa mengasihi sesama, bahkan bisa mengasihi musuh? Karena Allah telah mengasihi kita. Kasih Allah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Baca ini. Karena kasih Allah, dari sini ya teman-teman. Karena dari sini ya, lihat ya jari ini. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Apa yang Tuhan katakan di Yeremia tadi? Tuhan akan menaruh di dalam batin dan menuliskan di dalam hati. Kita lihat kembali Yeremia tadi ya. Yeremia 31 ayat 33 ya. Dengar ya. Tetapi beginilah perjanjian baru, ini perjanjian baru ya, yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Makanya kita orang Kristen dimateraikan oleh Roh Kudus. Jadi orang yang akan diselamatkan ketika Tuhan memeteraikan dia dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah meterai, jaminan bagi kita untuk selamat. Roh Kudus mencurahkan ke dalam hati kita itu Taurat. Taurat yang taruh dalam Taurat itu apa sebenarnya? Kasih Allah. Karena Allah adalah kasih. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Perjanjian lama Taurat yang Tuhan berikan di Mesir, yang sudah mereka ingkari ini, itu diberikan 50 hari ketika Paskah. Orang Israel pertama melakukan Paskah di Mesir. Paskah itu gambaran dari korban Yesus Kristus. Korban Paskah itu, ketika Tuhan Yesus menggenapi korban Paskah itu, pencurahan Roh Kudus terjadi. Oleh Roh Kudus itu kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita, Tauratnya. Taurat itu kasih Allah. Gitu ya teman-teman. Coba kita lihat ya. Masih ada brosur atau gimana? Soalnya kalau saya ngomong, kalau saya di atas terus, dia nak mau kasih saya bicara, dia ngomong terus. Itu jadi kita naikkan lagi ya. Ya sudah anunya, sudah asumsinya sudah. Ya sudah jelas kan, Oke. sudah jelas kan, Oke, sudah dengar dari bawah. Oke, Silakan. saya bantah. Jadi gini, saudara siapa namanya, Rantai Perak. Anda harus pahami dulu, Yeremia 31 itu jelas perjanjian baru itu untuk Yehuda dan Israel. Kristen tidak ada di situ. Lantas kemudian Anda ingin meloloskan ajaran Kristen di dalamnya, nggak bisa. Anda coba lihat di dalam data yang saudara baca, apa yang dikatakan. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya untuk mengajarkan dengan mengatakan kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil telah mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi tebusan di atas tiang salib itu hoaks, tertolak. Sampai mana ini ajaran perjanjian baru ini berlaku?
Tuhan mengatakan di data nomor 36-nya, sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Ini Anda nggak bisa bantah kitabnya orang, nggak bisa. Anda nggak bisa meloloskan agama Kristen masuk ke sini. Kemudian di dalam Ulangan 6 nomor 24 ya dengan 25, Tuhan Elohim memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Elohim kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya kita membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Elohim kita, seperti yang diperintahkan kepada kita. Jadi Anda tidak bisa lolos. Makanya saya katakan tadi, di dalam Wahyu 21 nomor 27, orang Kristen tidak bisa masuk surga karena mereka dihitung najis, tidak bersunat. Mau Anda seperti apapun, Taurat sunat untuk mereka, intinya masuk surga diperiksa kulub. Oh, ini orang najis, nggak boleh masuk surga. Jadi Anda nggak bisa. Belum lagi di dalam Galatia 2 memang jelas adanya perbedaan antara orang Yahudi dan Kristen. Orang Kristen disebut oleh Paulus dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang hidup secara Yahudi itu tidak sama dengan orang yang hidup secara kafir. Pembedanya adalah sunat kulub. Orang yang tidak bersunat kulub disebut hidup secara kafir. Pahami itu. Dan Paulus sendiri, kalau Anda melihat di dalam Yeremia 31 sampai 33, jelas perjanjian baru Tuhan dengan Israel dan Yehuda. Sedangkan surat-surat Paulus itu untuk non-Yahudi, non-Israel, non-Yehuda. Galatia 1:16, Galatia 1:17, Galatia 2 nomor 8. Paulus mengaku dengan lisannya sendiri, aku diutus kepada non-Yahudi. Berarti perjanjian baru yang Anda maksud itu tidak masuk dalam kategori perjanjian baru yang Tuhan berikan untuk Israel dan Yehuda. Sekarang pertanyaan saya, sudah puaskah Anda melakukan pelanggaran terhadap perintah Tuhan dengan menjadi Kristen? Ternyata Kristen tidak ada tempat di surga karena mereka adalah orang najis. Silakan. Oke. Jadi Bro Suma tadi sudah mengutip ya, Israel itu tidak akan lenyap ya. Dia akan tetap itu seterusnya dan selamanya menjadi umat apa ya? Umat Allah. Ingat ya. Nah, sekarang di zaman sekarang umat Allah itu Israel atau Arab? Saya jawab. Saja ya, itu cuma sekedar. Saya jawab. Cuma sekedar. Saya jawab. Sudah jelas tetap Israel. Kamu sudah menjawab tadi dengan pernyataan kamu yang kamu ambil dalam perjanjian lama. Oke, saya jawab. Tapi yang bukan tadi. itu yang saya jelaskan. Nah, bukan itu yang saya jelaskan, Bro. Kiranya saya mau menjelaskan dijawab. karena kita berbicara tentang aturan kan, sunat kan, kamu fokus ke sunat kan. Oke. Kirain mau dibayar, biar saya bantai. Itu yang saya mau jawab. Oke. Silakan. Tunggu. Nah, nanti melebar-lebar lagi akhirnya. Tapi yang jelas kamu sendiri sudah membuktikan Israel itu tidak akan lenyap sebagai umat pilihan Tuhan ya. Oke. Seterusnya itu. Apakah perjanjian Jadi mereka dulu. apakah Israel itu menepati janji mereka kepada Allah? Sudah, kamu nggak usah balik. Nggak usah balik dulu ke situ. Kita kembali dulu ke sini. Iya, Makanya sudah ada tadi kan perjanjian baru. Iya. Ini sidang di Yerusalem ya. Ketika saya baca saja lalu saya jelaskan satu persatu ya. Begini ya. Ini sidang pertama di Yerusalem. Ini beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Jadi orang-orang dari Yudea ini ya, dari Israel, pergi ke Antioquia. Antioquia ini di luar Israel ya. Nah, untuk mengajarkan ke mereka, oh kamu harus disunat, harus kamu mengikuti adat istiadat Yahudi yang diajarkan oleh Musa. Kamu harus disunat baru kamu boleh selamat. Nah, sekarang kita lihat ya apa yang mereka. Tetapi Paulus, dengar ya. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu, soal sunat ini. Oke, kita lihat ya.
Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu mereka memberitakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat mengembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Rasul-rasul ini murid-murid Tuhan Yesus ya. Ini Paulus pergi ke mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantara mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang Farisi yang sudah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, mereka datang dan berkata, waktu Paulus sudah di Yerusalem ya, bertemu dengan murid-murid rasul-rasul yang lain, rasul-rasul Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus. Orang Farisi berkata, orang Farisi yang sudah percaya ini, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Jadi rasul-rasul yang bersidang ini ya, Petrus, Yakobus, itu murid-murid Tuhan Yesus. Sesudah beberapa waktu lamanya, berlangsunglah pertukaran pikiran mengenai soal itu. Berdirilah Petrus ini ya pemimpin para rasul. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaran mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia telah mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Kita ini orang Yahudi, mereka ini orang non-Yahudi. Ini Petrus, Paulus belum jadi rasul, Petrus sudah menginjil ini ke bangsa lain. Tunggu ya, sampai ayat berapa tadi ya? Saya lupa. Sorry teman-teman. Oh sini, sampai ayat 8 ya. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita ini bangsa Yahudi ya, dengan mereka orang non-Yahudi. Tidak ada perbedaan. Sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, dengar ya apa yang dikatakan Petrus di sini. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Nah dengar ya. Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Jadi bukan keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi ya, ini Petrus yang ngomong. Maka diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaran mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus. Nah sekarang Yakobus ya, tadi Petrus kan, sekarang Yakobus yang berkata. Saya ulangi lagi ya. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus. Yakobus ini murid Tuhan Yesus ya, salah satu rasul. Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon Petrus tadi ya, Simon Petrus ini maksudnya ya. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya.
Hal itu sesuai dengan ucapan para nabi, seperti ada tertulis, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan keturunannya akan kubangun kembali, dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain, dengar ya, supaya semua orang lain mencari Tuhan dari segala bangsa, bukan cuma Israel, dari segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut milikku. Segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang Tuhan sebut miliknya Dia. Itu maksudnya. Demikian firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Dengar ya. Apa poinnya yang Sebab saudara itu, ingin sampaikan? dengar dulu bro, kalau orang yang jalan otaknya sudah nangkap semua poinnya. Sebab kan itu pengajaran aku Paulus. berpendapat, dengar dulu bro, sebab itu saya selesaikan dulu ini. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah, tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala, dan dari percabulan, dan dari binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Jadi sudah jelas ya, narasi semua yang tertulis di sini yang disampaikan bukan soal sunat. Tetapi kepada bangsa non-Yahudi hanya dikatakan di sini apa? Jangan memakan, menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, menjauhkan diri dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Itu yang diminta oleh Yakobus. Petrus juga sudah membenarkan sebelumnya. Nah, ada sunat itu, justru mereka di sini membantah sunat untuk non Yahudi. Orang Yahudi ini sendiri yang ngomong, rasul-rasul bahkan, bukan kaleng-kaleng. Ini Ya. sudah jelas ya semua. Silakan bro. Oke, Anda sendiri yang membaca. Tetapi beberapa dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Taurat Musa. Anda sendiri yang membaca itu. Tapi kemudian fakta realita yang ada, apakah orang-orang non-Yahudi mengikuti Taurat? Kan tidak, terutama sunat. Makanya saya katakan tadi, Wahyu 21:27, tetapi tidak akan masuk ke dalam sesuatu yang najis. Najis ini dalam bahasa Yunani itu kan sudah jelas koinos. Koinos itu merujuk kepada jasmani, jasad, tubuh yang tidak bersih. Oleh karena itulah untuk membersihkan tubuh ya harus kulup. Tidak ada. Dan ternyata ini diterangkan dalam kitab saudara sendiri. Orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba, itulah yang bisa masuk ke dalam surga. Nah sekarang kalau tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Itu dalil bung. Jangankan ke surga, di dalam Yehezkiel 44 nomor 9, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Elohim, tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak disunat boleh masuk ke dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel, tidak boleh dia masuk ke dalam tempat kudus. Tempat kudus ini disebut Mikdas, ya, atau Betel itu yang mereka ketahui. Nah, kalau di dalam Mikdas aja mereka nggak boleh masuk orang yang tidak bersunat ini, bagaimana dengan surga? Saya cari dalilnya, apakah di surga orang yang tidak bersunat juga tidak boleh masuk? Ternyata di kitab saudara, Wahyu 21:27 memang nggak boleh masuk. Jadi Anda mau kemana? Ini dari kitabnya orang Yahudi, Yesaya 52 yang saya katakan tadi. Terjagalah, kenakanlah kekudusanmu seperti pakaian hai Sion, kenakanlah pakaian kehormatanmu hai Yerusalem, kota yang kudus, sebab tidak seorang pun yang tidak bersunat atau yang najis akan masuk ke dalammu. Berarti yang najis itu orang yang tidak bersunat. Orang yang tidak bersunat itu disebut najis. Najis gak boleh masuk ke Yerusalem.
orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke sana, apalagi masuk ke surga. Ini data yang saudara harus pahami. Jangan Anda melakukan pembenaran dengan kitab Anda, sementara Anda terbentengi, terhalangi oleh kaidah-kaidah yang ada dalam kitabnya orang Yahudi, yang konon ceritanya adalah firman Tuhan. Ini masalah besar, Bung. Ini masalah besar. Ternyata orang Kristen tidak ada ruang, baik di Yerusalem maupun di surganya orang Israel. Lalu kalian mau ke surga mana? Itu masalah besar. Makanya saya katakan tadi di Yeremia 31, ketika Anda mengatakan itu adalah perjanjian lama, dasar pijakan saudara mengatakan itu apa? Tidak ada, kecuali dari mimbar gereja. Kitabnya orang Yahudi yang adalah perjanjian baru bagi Bani Israel dan juga Bani Yehuda, yang adalah ketetapan Tuhan, gereja sebut itu perjanjian lama. Keliru di situ. Bawa dalil, bro. Jangan cuma congok. Yeremia 31 kan saya sudah uraikan tadi. Yeremia 31, Bang. Bro, bawa dalil. Sesungguhnya baru uraikan akan dalil. datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Jadi Tuhan tidak pernah melakukan perjanjian baru dengan orang-orang yang tidak bersunat. Paulus mengaku di dalam Galatia, baik Galatia 1 maupun Galatia 2, mengaku dengan lisannya sendiri, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Nah, adakah perjanjian baru dari Tuhan kepada mereka yang tidak bersunat? Ternyata nggak ada. Kecuali Anda ingin mengangkat tulisan-tulisan penulis kitab saudara sebagai perjanjian baru, tapi memberikan legitimasi bahwa kitab saudara itu perjanjian baru itu siapa? Sementara Tuhan memberikan legitimasi terhadap kitabnya orang Yahudi, demikianlah perjanjian baru yang akan kuadakan dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Nah, sekarang logikanya adalah perjanjian baru adalah hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel, yaitu hukum Taurat. Sedangkan perjanjian baru yang dimaksud oleh Kristen adalah perjanjian orang-orang Kristen, orang Yahudi, orang non-Yahudi itu sendiri yang dibuat-buat sendiri, tidak ada legitimasi dari Tuhannya Bani Israel. Silakan. Oke, sekarang saya tanya sama bro saja begini. Perjanjian baru yang sama seperti, yang bukan seperti atau tidak sama seperti yang Tuhan berikan kepada orang Israel pada waktu Tuhan memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir itu, perjanjian baru yang mana itu? Hukum Taurat. Kan sudah dikatakan di data 33. Ya, tapi bukan seperti itu. Bukan seperti itu, bukan seperti yang diberikan Tuhan kepada orang Israel pada waktu Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjian baru yang mana itu? Coba kamu minta saya minta kamu tunjukkan. Hukum Taurat, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan di dalam hati mereka. Aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Itu perjanjian barunya. Perjanjian lama yang Sorry sayang. Sayang, Om Juma. Sayang, aku di lift ya. Nanti kalau aku mental berarti nggak ada sinyal ya. Mau pas. Sip. Ya. Jadi perjanjian kepada Bani Israel, perjanjian lamanya Bani Israel dengan Tuhan adalah ketika kemudian orang-orang Israel itu. Perjanjian baru itu yang mana? Bro harus tunjukkan perjanjian yang baru. Hukum Taurat. Karena saya tunjukkan perjanjian. Nah, itu yang lama itu. Bukan itu yang perjanjian baru. itu kata Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Nah, sekarang saya mau tanya kepada saudara. Perjanjian itu kan. Sekarang saya tanya kepada saudara. Yeremia 31 nomor 31, Tuhan akan mengadakan perjanjian barunya dengan orang Kristen, non-Yahudi atau Bani Israel? Silakan jawab. Tunggu ya bro. Tunggu ya. Saya kan sudah jelaskan di Kisah Para Rasul 15 tadi. Nggak, gini. Dari segala bangsa yang tidak mengenal Allah. Coba. Ibu sudah menjelaskan itu. Oke. Saya sudah dengarkan. Sekarang gini, saudara. Perjanjian baru Tuhan itu dengan Bani Israel atau non Israel? Jawab. Nah, itu sudah jelaskan Kisah Para Rasul 15. Saya ulang. Perjanjian baru Allah itu dengan Bani Israel atau non Israel? Kisah Para Rasul 15 ulang dulu ya. Dengar dulu. Saya sudah bacakan tapi kamu tidak nangkap. Saya ulang pertanyaannya. Perjanjian barunya dengan Bani Israel atau non Israel? Jawab dulu. Dengar dulu. Kenapa Anda nggak mau jawab ini? Saya sudah bacakan tadi tapi kamu tidak nangkap. Kenapa saudara nggak mau jawab? Bro.
kenapa Dan kami saudara tidak menangkap. mau Saya sudah jawab? jelas. Tuhan akan mengadakan Sudah perjanjian dijawab. baru. Perjanjian barunya itu dengan Israel Sudah atau dijawab. non-Israel? Iya, apa jawabannya? Tadi sudah Israel dibacakan, atau makanya saya non-Israel? bilang, dengar. Ketika mereka berbicara bangsa-bangsa lain juga sudah diterima, bahkan Petrus pertama menginjili kepada bangsa non-Yahudi. Petrus yang pertama bukan Paulus. Paulus belum dipanggil Tuhan Yesus, Petrus sudah menginjil kepada bangsa lain. Sekarang kita baca ya, kenapa seperti itu? Kepada bangsa lain yang tidak diberi tuntutan hukum Taurat ya, sama seperti yang dimau oleh orang-orang Farisi itu ya. Sini kan Yakobus juga ikut menjelaskan sini ya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Dengar ya. Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah rubuh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikian firman Tuhan yang melakukan semuanya itu. Semua bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, apa yang Dan Anda apa yang ingin dikatakan tanyakan tentang sini? sunat? Sebelum itu Yakobus. Apa yang Karena Anda kamu ingin bilang kan tanyakan? tadi cuma Israel. Loh, memang Kamu bilang begitu. cuma untuk Israel. Sekarang saya tanya, Ini kisah para Rasul 15 sudah 2 kali saya baca. Perjanjian, dengarkan. Bro, artikan ini. Oke. Bro, artikan Baik. ini supaya Oke, bro sendiri. Bro urai Oke. sendiri ini ya. Kata-kata ini saya kasih hurufnya ini naikkan seperti gunung di ya. nomor satunya dulu supaya Anda tahu ini firman Nah, Tuhan saya atau bukan. kasih, bukan, jangan kemana-mana dulu Bu. Loh, Ini nggak Yakobus, bisa. bro. Rasul Yakobus ini bukan Nggak Rasul bisa. Muhammad. Ya, Orang nggak Arab bisa, ini nggak Rasul bisa. Yakobus salah satu Di murid Yesus. kisah para Rasul Iya, 15 Rasul Yakobus salah baca satu murid nomor Yesus. satunya, baca. Bukan muridnya itu adiknya, adiknya tuh. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan Kamu mengajarkan. Iya, ini saya Kamu baca dari baca nomor ini. 1. Saya baca dari nomor 1. Kamu. Beberapa Saya mau bacakan orang kembali ke satu perikop ini. Saya baca satu Bro baca perikop. dulu ini karena ini Saya yang bro baca tanyakan satu perikop. ini tidak di luar Saya sana. baca dari satu perikop Ini supaya Anda telak. tahu Yang bro tanyakan Anda telak tunjukkan ini. itu firman Tuhan Yang atau bro karangan manusia. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia Oke, dan tunggu ya. mengajarkan kepada saudara-saudaranya di situ. Jadi teman-teman gini ya, sorry saya turunkan karena dia tidak mengikuti aturan. Dia yang minta, saya tunjukkan dia nak mau baca. Dia bilang kan untuk orang Israel, ya kan? Nah, ini sudah jelas dikatain ini kata Yakobus, supaya semua orang lain bukan umat Allah, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah. Segala bangsa yang tidak mengenal Allah ini non-Israel, non-Yahudi. Tetapi Tuhan menyebut mereka apa? Yang kusebut milikku. Lalu dia bilang cuma untuk orang Israel. Ini sudah jawaban telak sekali untuk dia. Tapi rupanya waktu saya baca dia tidak mendengar. Kelemahan orang Muslim, tidak mau mendengar dan kurang jujur. Demikianlah, dengar ya. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semua ini. Tuhan yang melakukan, bukan siapa. Segala bangsa, dengar ya. Segala bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu sudah diberitakan Injil. Tapi di judul perikop ini kita kembali lagi ke awal karena sudah saya jelaskan tadi. Ada beberapa orang dari kelompok Yudea. Itu beberapa orang dari Yudea pergi ke Antioquia yang non-Israel untuk memaksakan orang di Antioquia untuk melakukan sunat. Di sini Rasul Paulus membantah hal itu. Ya, Rasul Petrus juga membantah hal itu. Yakobus juga membantah hal itu. Dan di sini dijelaskan oleh Rasul Yakobus bahwa memang Tuhan membangun kembali pondok Daud bukan hanya khusus Israel, tetapi segala bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu rajanya siapa? Mesias. Seluruh bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Itu yang dikatakan oleh kitab Daniel. Tapi dia nak mau mendengar ya, nak mau mendengar penjelasan saya. Padahal bukan penjelasan, saya sudah jawab dari awal. Tapi dia mau balik lagi ke sini. Sudah terpatahkan, sunat itu bukan untuk non-Yahudi. Satu perikop saya bacakan tadi sudah terang benderang.
Di situ ada Rasul Paulus, ada Barnabas di situ, ada Yakobus yang disebutkan di situ, ada Petrus kepala gereja yang di Yerusalem, Petrus kepala di gereja di Yerusalem, Yakobus dari Yudea. Nah, kelompok-kelompok dari Yakobus ini yang pergi ke sana, ternyata mereka tidak diutus oleh Yakobus. Mereka menama-namakan diri, kami diutus dari Yudea, padahal sebenarnya tidak. Itu dijelaskan di pasal ini. Itu sudah clear. Jadi yang sudah terjawab jangan balik-balik lagi. Saya tidak suka yang sudah terjawab lalu balik-balik lagi. Saya tidak suka itu. Karena kita akan muter-muter seperti lingkaran setan. Sudah dijawab, diminta balik lagi kembali. Makanya otaknya dikasih jalan. Begitu. Oke, giliran saya, Bung. Giliran saya. Oke. Jangan Anda membatasi dialog ini dengan mengkick lawan dialog Anda. Nggak bagus. Gini, Saudara Rantepera. Anda mencoba mengambil kisah para rasul 15 ini untuk mengkanter firman Tuhan yang ada di dalam perjanjian barunya Bani Israel. Kamu minta saya membaca di data nomor 17-nya. Oke, saya bacakan. Semua orang, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Tuhan yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semua ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Tuhan. Ini idenya siapa ini? Idenya siapa ini? Dia berpendapat sendiri. Pendapat daripada orang ini ada Pak, tadi pagi saya ada dengar, tapi nggak lama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Lagi-lagi untuk yang kedua kalinya, ya teman-teman, kita lihat bagaimana daripada Komal saudara kita ini, si Rantepera, itu kemudian tidak berdaya membantah apa yang ada di dalam kitabnya sendiri. Terbukti ya teman-teman, bahwasanya apa yang diuraikan oleh saudara siapa Rantepera ini itu tidak sesuai dengan data yang ada. Yang saya minta, bagaimana kemudian perjanjian baru Tuhan yang adalah hukum Taurat kepada Bani Israel itu bisa berubah gitu, bisa berubah menjadi sebuah ajaran yang kontradiksi gitu. Yang satu perjanjian barunya untuk Bani Israel dan juga Bani Yehuda, kok tiba-tiba berubah menjadi perjanjian baru yang untuk non-Yahudi, sebagaimana yang ada di dalam kitabnya Paulus, Galatia 1 dan juga Galatia 2. Tidak bisa. Mereka kemudian dia mencoba untuk membodohi menggunakan kisah para pewarta 15. Sedangkan di data itu, di nomor 19-nya, sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Tuhan. Jadi memudahkan hukum Tuhan kepada bangsa lain non-Yahudi, supaya non-Yahudi itu kemudian mau menerima apa yang diajarkan oleh Paulus in the gang. Tapi tidak bisa, karena perjanjian baru Tuhan seperti yang saya terangkan tadi, saudara-saudara, di dalam pengajaran Yeremia 31, di situ dikatakan, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Artinya tidak perlu ada penyaliban, karena dosa sudah tidak diingat lagi oleh Allah. Sudah dihapuskan semua dosa-dosanya orang. Jadi tidak ada lagi penebusan dosa di atas tiang salib. Itu sudah dihapuskan oleh Tuhan.
Lalu kemudian data selanjutnya, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku. Jadi tidak boleh kemudian dia katakan, oh di dalam Kisah Para Rasul 15 aturan ketetapan Tuhan itu sudah berlalu, itu berlaku semua bangsa. Dan tadinya perintahnya sunat, itu tidak lagi sunat. Neneknya kiper adalah solusi yang terbaik untuk lepas dari cengkeraman Bang Suma, ya harus matikan komal. Langsung seketika dimatikan komalnya sendiri. Karena mau kayak mana? Dia mencoba untuk lari di sini. Kenapa dia tidak menanggapi Wahyu 21-27 bahwa orang yang tidak bersunat itu tidak boleh masuk ke dalam surga? Kenapa dia tidak menanggapi itu? Ya, karena dia kaget. Ternyata di dalam kitab kita sendiri ada dinyatakan orang najis yang tidak bersunat itu tidak boleh masuk ke dalam surga. Ayo. Jadi teman-teman Islam, teman-teman Muslim yang sudah balik, yang belum bersunat, silakan cepat bersunat. Karena kalau tidak bersunat, kalian tidak akan masuk ke dalam surga. Ayo, apa iya ada umat Islam umur balik belum sunat? Ada. Kok bisa? Yang baru syahadat tadi pagi. Oke, sahabat-sahabat, jadi semakin berat rasanya teman-teman kita ini untuk menghadapi apologet yang disayangi oleh netizen, yaitu teman saya, kembaran saya, Bang Suma. Karena setiap hari materi-materi yang disajikan melalui pembelajaran kristologi itu semakin mempersulit ruang dan mempersulit ruang pernapasan daripada mereka. Dan hampir saja kemudian insan mereka itu tertutup, paru-paru mereka itu tertutup, maksud saya, dengan materi-materi yang kita sajikan. Oleh karena itulah dia akunnya sebagai anak Tuhan, tapi memalukan gitu ya. Ilmu tidak ada, mulut besar, akunnya saja disebut anak. Aduh, saya mau muntah membacanya gitu ya. Tapi ilmu sama sekali nggak ada. Oke, saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup. Sekali lagi saya ingatkan, di dalam kitabnya mereka yang mereka ambil dari kitabnya orang Yahudi, Yehezkiel 44 nomor 9, tolong dicatat, orang yang tidak bersunat tidak boleh kemudian masuk ke dalam bait suci. Lalu kemudian Wahyu 21-27, orang yang tidak bersunat, yang adalah najis, tidak boleh masuk ke dalam surga. Makanya kutanya, kemana mereka akan pergi? Tanya Budi, jawab Wati, rungkatkan aja supaya kita tidak malu. Saya kira gitu sahabatku. Terima kasih banyak atas kebersamaan sahabat semua. Kiranya apa yang kita sajikan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan keturunan kita kelak, agar kita tidak mudah, keturunan kita tidak mudah terjebak di dalam ajaran yang mempersembahkan manusia kepada teos. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.